Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali hadir dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yang mana pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama Al-Babul Ashir, bab yang ke-10, ya, fi salatil Jumu'ah, berkenaan dengan apa? Pembahasan tentang salat Jumat. Pembahasan yang pertama, hukmuha wa dalilu dzalik. Hukum dan dalil salat Jumat. Salat Jumat adalah hukumnya fardu ain atas kaum laki-laki. Fardu ain. Apa maksudnya fardu ain? Wajib bagi setiap laki-laki. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kewajiban setiap laki-laki untuk menunaikan salat Jumat adalah surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru, dipanggil untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi di sini dalam ayat ini ada perintah fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah. Apa yang maksud dengan dzikrillah tadi? Mengingat Allah. Makna dari zikrullah pada ayat ini adalah nasihat yang disampaikan oleh imam salat Jumat. Berarti maknanya apa? Bersegera untuk menghadiri salat Jumat, yang mana salat Jumat diawali dengan khutbah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Berangkat salat Jumat wajib bagi siapa? Bagi setiap orang dewasa. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin.
hendaknya orang-orang itu menghentikan tindakan mereka meninggalkan sholat Jumat. Berarti maksudnya apa? Hendaknya orang-orang itu mengerjakan sholat Jumat. Kalau mereka masih tetap meninggalkan sholat Jumat, bagaimana akibatnya? Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan mengunci mati hati mereka. Kalau Allah sudah mengunci mati hati mereka, apa yang terjadi kemudian? Tsumma la yakununna minal ghafilin, mereka pasti akan menjadi orang-orang yang lalai. Jadi akibat buruk dari meninggalkan salat Jumat adalah apa? Allah akan mengunci mati hatinya. Dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang lalai. An-Nawawi rahimahullah taala berkata bahwa hadis ini menunjukkan atau mengandung ketetapan bahwa salat Jumat itu hukumnya apa? Fardhu ain. Kemudian ada hadis yang lain juga yang menunjukkan tentang kewajiban ini. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Salat Jumat adalah kewajiban, haqqun wajibun, kewajiban yang benar-benar wajib atas setiap muslim. Jadi pembahasan yang pertama, hukum salat Jumat adalah apa? Fardu ain. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Pembahasan yang kedua, alaman tajib. Atas siapa salat Jumat itu wajib? Jawabannya adalah salat Jumat itu wajib atas setiap muslim laki-laki. Ya, muslim laki-laki merdeka, dewasa, berakal, mampu menghadiri salat Jumat, dan mukim. Apa yang dimaksud mukim? Tidak melakukan safar atau perjalanan jauh. Maka dengan demikian, salat Jumat tidak wajib bagi siapa? Tidak wajib bagi budak, hamba sahaya. Ya. Tidak wajib bagi wanita. Ya. Tidak wajib bagi anak-anak, orang gila. Ya. Tidak berakal kan? Orang yang tidak mampu menghadiri salat Jumat, tentunya apa? Orang yang sakit. Dan juga tidak wajib bagi orang yang safar, melakukan perjalanan jauh. Tidak wajib bagi musafir. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Salat Jumat itu benar-benar wajib bagi setiap muslim fi jama'atin, dengan cara berjamaah. Jadi salat Jumat dilakukan dengan berjamaah. Illa arba'ah, kecuali empat. Yang pertama adalah abdun mamluk, hamba sahaya, aw imra'ah, atau wanita, al-sabi, atau anak kecil, aw marid, atau orang sakit. Dalam hadis ini dikecualikan dan tidak wajib bagi mereka salat Jumat. Siapa tadi yang disebutkan? Abdun mamluk artinya budak, hamba sahaya. Yang kedua, imro'ah artinya wanita. Yang ketiga, sobi, anak kecil. Yang keempat,
Marid, orang yang sakit. Kemudian musafir juga tidak wajib salat Jumat. Kenapa? Nabi SAW ketika hari Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, satu hari sebelum Idul Adha, wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jumat. Dan Rasulullah SAW melakukan salat apa? Zuhur dan juga menjamak salat asar. Ya, jadi ternyata Rasulullah SAW tidak salat Jumat. Rasulullah SAW salat zuhur dan menjamak zuhur dengan asar. Maka ini menjadi dalil bahwa musafir tidak wajib salat Jumat. Namun kalau musafir, orang yang bepergian singgah di suatu daerah, ya, mampir di suatu negeri yang bertepatan, ya, penduduk negeri tersebut mereka akan melaksanakan salat Jumat. Maka bagi musafir yang mampir ke masjid, maka hendaknya apa? Ikut salat Jumat. Hukum asalnya tidak wajib bagi musafir. Namun ketika musafir tersebut singgah di suatu masjid, ya, dan dia mendapati di situ, ya, penduduk atau masyarakatnya melaksanakan salat Jumat, maka musafir ini ikut salat Jumat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang-orang yang tidak diwajibkan salat Jumat tersebut mereka menghadiri Jumat? Hamba sahaya, wanita, anak kecil, kemudian tadi juga disebutkan musafir. Bolehkah mereka mengikuti salat Jumat? Boleh. Ya, boleh. Ya, salat Jumatnya sah dan tidak perlu lagi melaksanakan salat zuhur. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan salat Jumat. Taib. Kemudian pembahasan yang ketiga, waktuha. Waktu salat Jumat. Waktu salat Jumat adalah waktu salat zuhur. Waktu salat Jumat adalah waktu salat zuhur. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jumu'ah hina tamilu syams. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat saat matahari condong. Ini saat waktu masuknya waktu zuhur. Pembahasan yang keempat, al-khutbah. Khutbah Jumat. Khutbah adalah salah satu rukun salat Jumat. Khutbah adalah salah satu rukun salat Jumat. Dan Nabi SAW senantiasa melakukan khutbah dan tidak pernah meninggalkannya. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat terdiri dari 2 khutbah. Dan khutbah ini menjadi
syarat sahnya salat Jumat. Khutbah menjadi apa? Syarat sahnya salat Jumat. Dan sama-sama kita ketahui bahwa khutbah Jumat itu dilakukan sebelum salat. Pembahasan yang kelima, sunanul khutbah. Sunnah khutbah. Disunahkan pertama, berdoa untuk kaum muslimin. Doa yang mengandung kebaikan bagi kaum muslimin, kebaikan agama dan juga kebaikan dunia. Ya. Kebaikan akhirat dan juga kebaikan dunia. Dan juga doakan pemimpin kaum muslimin agar mereka senantiasa mendapatkan apa? Kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaumal jumu'ah da'a wa asyara bi usbu'ihi wa ammana an-nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah pada hari Jumat, maka beliau berdoa sambil menunjuk dengan jarinya dan orang-orang mengamininya. Kemudian yang kedua, hendaknya yang menyampaikan dua khutbah Jumat dan yang menjadi imam salat Jumat adalah orang yang sama. Yang berkhutbah dan yang menjadi imam adalah orang yang sama. Ini apa? Disunnahkan. Berikutnya, meninggikan suaranya. Karena tujuan dari khutbah apa? Untuk menyampaikan nasihat. Kalau suaranya tidak tinggi, apalagi tidak terdengar suaranya, maka apa manfaat dari khutbah? Maka disunahkan khatib untuk meninggikan suaranya, ya sesuai dengan kemampuannya. Sunnah berikutnya adalah berkhutbah dengan berdiri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jumu'ah ayat 11, wa tarakuka qa'ima. Mereka meninggalkanmu qa'ima, sedang berdiri. Meninggalkan Rasulullah SAW sedang berdiri berkhutbah. Ini menunjukkan bahwa khutbah itu disampaikan dengan berdiri. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW yakhtubu qa'iman, thumma yajlisu, thumma yaqumu fayakhutub." Rasulullah SAW biasa berkhutbah dengan berdiri. Kemudian beliau duduk, kemudian berdiri lalu berkhutbah. Faman haddatsa ka'annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab. Kata Jabir bin Samurah, barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dengan duduk, maka sungguh dia telah berdusta. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri. Sunnah berikutnya adalah hendaknya berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Karena Rasulullah SAW yakhtubu ala minbarih. Rasulullah SAW biasa berkhutbah di mimbar beliau. Dan mimbar itu tinggi. Ya, mimbar tinggi. Ya. Kenapa di atas mimbar atau di atas tempat yang tinggi? Supaya khatibnya
kelihatan. Jadi khatibnya kelihatan, ini lebih dapat bisa menyampaikan apa? Pesan-pesan. Ya. Ya. Dan lebih bisa memperdengarkan ya nasihat yang disampaikan oleh khatib. Ya. Kemudian berikutnya, hendaknya khatib duduk di antara dua khutbah. Duduk sejenak. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini wa huwa qa'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dua khutbah dengan berdiri. Wa kana yafsilu bainahuma bijulus. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memisah antara kedua khutbah dengan duduk. Jadi menunjukkan bahwa disunahkan khatib duduk di antara dua khutbah, duduk sejenak. Berikutnya, disunahkan memendekkan dua khutbah. Dan yang kedua, khutbah yang kedua lebih pendek dari khutbah yang pertama. Berdasarkan hadis Ammar radhiyallahu an yang marfu', inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah adalah ma'innah. Ma'innah artinya tanda. Ma'innatun min fiqhihi, tanda dari pemahamannya dalam urusan agama. Ya. Dia faqih. Ya, menunjukkan tanda pemahamannya dalam urusan agama. Fa'atilus salata waqsurul khutbah. Maka panjangkanlah salat dan pendekkanlah khutbah. Kemudian disunahkan bagi khatib untuk mengucapkan salam kepada hadirin. Saat khatib ya naik mimbar ya menghadap kepada para hadirin, maka khatib mengucapkan apa? Salam. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jabir radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida mimbar sallam. Rasulullah sallallahu apabila naik mimbar maka beliau mengucapkan salam. Selanjutnya disunahkan duduk di mimbar sampai muadzin merampungkan atau menyelesaikan azannya. Ya khatib disunahkan duduk di mimbar sampai muadzin selesai dari mengumandangkan azan. Hal ini berdasarkan apa yang diucapkan atau yang disampaikan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza sa'ida al-minbar hatta yafrugha al-muadzinu thumma yaqumu fayakhutub. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk manakala naik mimbar sampai muadzin selesai, kemudian berdiri lalu berkhutbah. Selanjutnya disunahkan bagi khatib untuk berkhutbah dengan bertopang pada tongkat. Ya, disunahkan bagi khatib untuk berkhutbah dengan bertopang pada tongkat. Dan juga disunahkan bagi khatib untuk mengarahkan wajahnya ke arah jamaah dan tidak menyamping, ya, tidak menyamping, tapi apa? Ya, menghadapkan wajahnya ke arah jamaah. Ya.
Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya yang keberapa? Yang keenam, ma yuhramu fi'luhu fil jumu'ah. Perbuatan yang haram dilakukan pada salat Jumat. Pertama, haram hukumnya berbicara saat khatib berkhutbah. Perhatikan, haram berbicara saat khatib berkhutbah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man takallama yawmal jumu'ah wal imamu yakhtub, fahuwa kal himari yahmilu asfara. Barang siapa berbicara pada hari Jumat saat khatib berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa tumpukan buku tebal. Pernah lihat keledai bawa buku tebal? Tidak pernah. Ada manfaatnya atau tidak kalau keledai membawa buku yang tebal itu? Kalau penuntut ilmu membawa buku yang tebal, ya, bisa dibaca. Tapi kalau keledai bagaimana? Hah? Meskipun dia membawa buku yang banyak, buku yang tebal, bermanfaat atau tidak? Tidak. Maka berarti maknanya apa? Nah, berarti sholat Jumatnya tidak bermanfaat baginya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada sahabatmu, ansit, diam. Hanya berkata apa? Diam. Ada teman yang berbicara, kemudian kita tegur, diam. Hanya mengatakan apa? Ansit, diam. Wal imamu yakhtub, sementara saat itu imam sedang berkhutbah. Faqad laghauta, maka engkau telah apa? Laghauta, mengucapkan perkataan yang batil, yang tertolak. Engkau telah mengucapkan perkataan batil yang tertolak. Berarti memang tidak boleh berbicara sama sekali, ya, ketika khatib sedang berkhutbah. Nah, ini. Dan kenyataannya bagaimana? Kenyataannya bagaimana? Masih ada yang berbicara? Masih. Berbicaranya sedikit atau banyak? Jangan sampai sholat Jumat kita sia-sia. Ya, kemudian perbuatan yang terlarang dilakukan pada salat Jumat adalah yang kedua, haram melangkahi pundak orang-orang saat khutbah berlangsung. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ketika beliau melihat seorang laki-laki melangkahi pundak-pundak jamaah, apa kata Rasulullah kepada orang tersebut? Ijlis faqad adaita. Ijlis, apa artinya ijlis? Duduk. Faqad adaita, sungguh engkau telah mengganggu. Ya, karena melangkahi pundak-pundak jamaah ini bisa apa? Menyakiti mereka.
bisa mengganggu mereka. Yang berakibat mereka tidak konsentrasi mendengar khutbah. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa mengganggu jamaah, yang bisa memalingkan jamaah dari mendengar khutbah. Makanya jangan berbuat gaduh. Ya, jangan mencari perhatian. Sengaja membuat sesuatu untuk menarik perhatian orang, padahal khatib sedang berkhutbah. Nah, ini tolong diperhatikan. Bagaimana dengan imam? Ya, kalau imam ya datang dan jamaahnya sudah ramai, sudah penuh, banyak, tidak bisa imam ke depan, ke mimbar, melainkan harus melewati pundak-pundak, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena memang imam butuh untuk bisa sampai ke mimbar. Adapun selain imam, maka betul-betul diperhatikan jangan sampai kita menyakiti orang yang sedang duduk. Kemudian makruh memisahkan antara dua orang. Ada dua orang yang sedang duduk, kemudian kita datang, kita geser. Nah, ini perkara yang dibenci. Makruh. Ya. Sabda Nabi SAW, "Man iktasala yaumal jumu'ah." Barang siapa mandi pada hari Jumat, kemudian sampai sabda beliau, "Tsumma raha falam yufarriq bainas naini." Kemudian dia berangkat lalu tidak memisahkan di antara dua orang. Kita garis bawahi di sini, falam yufarriq bainas nain, tidak memisahkan di antara dua orang. Fa shalla ma kutiba lahu, lalu dia salat apa yang ditetapkan baginya. Artinya dia salat 2 rakaat semampunya. Selanjutnya, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah al-ukhra. Keutamanya adalah diampuni baginya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lain. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah apa? Jangan sampai kita memisahkan dua orang yang sedang duduk. Silakan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang keberapa? Yang ke-7. Bima tudrakul jumu'ah. Dengan apa salat Jumat didapatkan? Kapan seseorang dikatakan dia mendapati salat Jumat? Ada orang yang masbuk, ya, datang terlambat. Jawabannya bahwa salat Jumat didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat. Ya, mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Man adraka minal jumu'ah rak'atan faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari Jumat, maka sungguh dia telah mendapatkan apa? Telah mendapatkan salat Jumat. Kalau kurang, bagaimana? Kurang dari 1 rakaat, maka dia harus salat zuhur. Kalau kurang dari 1 rakaat, maka dia harus salat zuhur.
Dan apa yang dimaksud mendapatkan 1 rakaat? Apakah maksudnya dia mendapati imam sedang berdiri di rakaat yang kedua? Imam salat Jumat sedang berdiri di rakaat kedua. Ataukah bagaimana? Apa yang dimaksud mendapatkan 1 rakaat? Ada yang bisa menjawab, silakan. Kalau ada yang terlambat lalu mendapati imam sedang ruku di rakaat yang kedua, dia bertakbir, takbiratul ihram, kemudian langsung ruku. Dapat ruku bersama imam. Pertanyaannya adalah, apakah berarti dia dikatakan mendapati sholat Jumat atau tidak? Hah? Dapat. Dia tidak ikut baca Al-Fatihah. Ya, tapi mendapati apa? Ruku. Yang dimaksud dengan mendapatkan 1 rakaat artinya apa? Mendapatkan ruku bersama imam. Jadi dimaksud dengan mendapatkan 1 rakaat maksudnya adalah mendapatkan ruku bersama imam. Sekalipun dia tidak membaca Al-Fatihah di rakaat yang kedua tersebut. Namun syaratnya apa? Yang pertama, dia melakukan apa? Takbiratul ihram. Ya, harus memulai salatnya dengan takbiratul ihram. Ya. Dan posisinya adalah berdiri. Berdiri sempurna, ya. Ya, jadi bukan langsung datang berdiri Allahu Akbar. Nah, itu tidak dikatakan berdiri sempurna. Tapi di posisi berdiri sempurna, bertakbir, takbiratul ihram, baru kemudian ruku. Syarat yang pertama apa? Mengucapkan takbiratul ihram dengan posisi berdiri sempurna. Yang kedua syaratnya adalah dia mendapati ruku bersama imam. Yang ketiga, dia tidak ragu. Tidak ragu. Ini dapat ruku atau tidak? Dapat ruku atau tidak? Tidak ragu, yakin. Setidaknya dia mendapatkan apa? Sempat membaca sekali tasbih. Subhana rabbiyal azim. Kalau syarat yang pertama dia tidak lakukan, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Kenapa? Takbiratul ihram rukun. Adapun syarat yang kedua dan ketiga kalau tidak terpenuhi, maka rakaat tersebut tidak dianggap sebagai 1 rakaat. Bisa dipahami? Artinya ternyata imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, dia baru masuk. Berarti dia tidak mendapati apa? Ruku bersama imam. Berarti tidak dikatakan dia mendapatkan 1 rakaat. Berarti dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Demikian juga yang ketiga, syarat yang ketiga, kalau dia ragu, ini tadi dapat nggak ya ruku bersama imam? Nah, kalau dia ragu bagaimana? Berarti tidak dianggap dia mendapatkan 1 rakaat. Sampai di sini bisa dipahami. Pembahasan berikutnya yang keberapa? Ke-8. Nafilatul Jumu'ah. Salat sunnah Jumat. Ada qobliyahnya atau tidak?
Salat Jumat ada salat sunnah qabliyah ada atau tidak? Ada atau tidak? Ini kebiasaan di masyarakatnya nih. Ya, kebiasaan di kampungnya nih. Iya. Ada salat qabliyah? Tidak ada qabliyah Jumat itu tidak ada. Ya. Tidak ada sunnah qabliyah Jumat itu tidak ada. Namun yang diperbolehkan adalah apa? Salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Ya. Ya, salat sunnah mutlak ini sebelum masuk waktu Jumat. Kalau qabliyah itu sudah masuk waktu salat, sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu Jumat. Itu baru disebut qabliyah. Kalau belum masuk waktu salat, apakah dikatakan qabliyah? Tidak. Nah, pertanyaannya ada atau tidak salat qabliyah Jumat? Tidak ada. Karena ketika masuk waktu salat Jumat, dikumandangkan azan, kemudian khatib langsung berkhutbah. Bisa dipahami? Berarti tidak ada salat sunnah qabliyah Jumat. Yang ada adalah salat sunnah mutlak. Ya, salat 2 rakaat semampunya. Masih pengen salat lagi 2 rakaat. Sampai khatib naik mimbar. Ya. Sebagaimana tadi hadis yang telah disebutkan, larangan untuk memisahkan 2 orang yang sedang duduk, ya. Falan yufarriq baina itsnain, tidak misah 2 orang yang sedang duduk. Fa shalla ma kutibalah. Kemudian dia salat apa yang ditetapkan baginya. Artinya dia salat semampunya. Salat ba'diyah Jumat ada atau tidak? Ba'diyah Jumat ada. Berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Dalil 2 rakaat, kana yusalli ba'da Jum'ah rakaatain. Ya, berdasarkan perbuatan dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat sunnah 2 rakaat sesudah salat Jumat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha 4 rakaat." Apabila salah seorang di antara kalian salat Jumat, maka hendaknya salat sesudahnya 4 rakaat. Ini dalil salat ba'diyah Jumat berapa? 4 rakaat. Jadi bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Dalam riwayat yang lain, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli 4." Barang siapa di antara kalian salat sesudah salat Jumat, maka hendaknya salat 4 rakaat. Berikutnya yang 6 rakaat. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini juga berdasarkan dari perbuatan beliau, perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jum'ah 6. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sesudah salat Jumat 6 rakaat. Jadi bisa 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau berpendapat bahwa salat rawatib ba'da Jumat kalau dilakukan di masjid, maka dilakukan 4 rakaat. Kalau salat ba'diyahnya dilakukan di rumah, maka 2 rakaat. Kalau di masjid berapa? 4 rakaat. Kalau di rumah 2 rakaat. Jadi bisa 2, 4, 6. Ada juga yang berpendapat kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Pembahasan selanjutnya yang ke-9,
Kaifiyatus salatil Jumu'ah, tata cara salat Jumat. Salat Jumat dilakukan 2 rakaat dengan bacaan jahriyah, ya, dengan jelas, keras, ya. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan pada rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah sesudah Al-Fatihah. Dan di rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun sesudah Al-Fatihah. Atau membaca surat Al-A'la di rakaat pertama sesudah Al-Fatihah, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah sesudah Al-Fatihah. Apa tadi yang pertama? Surat apa? Al-Jumu'ah. Di rakaat keduanya Al-Munafiqun. Atau rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Yang ke-10, Sunanul Jumu'ah, sunnah-sunnah Jumat. Yang pertama, disunahkan berangkat di awal waktu. Disunahkan berangkat di awal waktu menuju salat Jumat untuk mendapatkan pahala yang besar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah thumma raha fi as-sa'ati al-ula faka'annama qarraba badanah wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalisah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikr." Barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi junub, kemudian dia berangkat di waktu pertama, maka seolah-olah dia berkurban unta. Barang siapa berangkat di waktu kedua, maka seolah-olah dia berkurban baqarah, sapi. Barang siapa berangkat di waktu ketiga, maka seolah-olah dia berkurban kabshan aqran, kambing jantan bertanduk. Barang siapa berangkat di waktu keempat, maka seolah-olah dia berkurban dajajah, ayam. Barang siapa berangkat di waktu kelima, maka seolah-olah dia berkurban baydah, telur. Lalu bila imam keluar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan awal waktu? Untuk mendapatkan keutamaan bersedekah unta. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan menghadiri sholat Jumat di awal waktu? Kapan itu waktunya? Ba'da subuh. Subhanallah, semangat kali ba'da subuh ya. Dan memang ini betul, ini ada yang berpendapat demikian, ya, mulai terbit fajar. Ya. Ada yang berpendapat demikian, ya, ulama yang berpendapat awal waktu itu dimulai dari terbit fajar, masuknya waktu subuh. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah dimulai sejak terbitnya matahari.
Nah, sekarang awal waktu, waktu yang kedua, waktu ketiga, waktu keempat, waktu yang kelima. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada? Dari terbitnya matahari sampai masuknya waktu Jumat sekitar 5 jam lebih. Sekitar 5 jam lebih. Dibagi menjadi 5 bagian waktu. Maka masing-masing waktu sekitar 1 jam atau lebih, atau bisa jadi kurang. Berarti awal waktu dimulai dari terbit matahari. Untuk dapat keutamaan berkurban unta, berarti 1/5 pertama dari 5 waktu tersebut, sekitar 1 jam setelah terbitnya matahari. Berarti yang datangnya mendekati azan Jumat, bagaimana ini? Apa kurbannya? Telur. Yang kelima, telur. Nabi SAW juga bersabda, "Man ghassala yawmal jum'ah waqtasal wa bakkara wabtakar, kana lahu bi kulli khutwah yakhtuha ajru sanah siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang berkeramas dan mandi pada hari Jumat, berangkat awal waktu dan mendapati awal khutbah, maka dengan setiap langkah yang diayunkannya dia mendapatkan pahala 1 tahun puasa dan sholatnya. Ini yang pertama, disunahkan berangkat di awal waktu menuju sholat Jumat. Yang kedua, disunahkan mandi pada hari Jumat. Man iktasala yaumal jum'ah guslal janabah dan seterusnya. Barang siapa mandi pada hari Jumat, akan mandi hari Jumat. Ya. Maka semangatlah untuk mandi sebelum berangkat sholat Jumat, terutama bagi yang badannya berkeringat, yang mengeluarkan bau. Jangan sampai mengganggu orang yang duduk di sebelahnya ketika sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya untuk mandi Jumat, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang marfu', ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib atas setiap orang dewasa. Maka bisa jadi pendapat yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu wajib, ini pendapat yang lebih kuat, dan ini lebih berhati-hati, dan tidak gugur kewajiban ini melainkan kalau ada uzur. Yang ketiga, disunahkan memakai minyak wangi, membersihkan diri, menghilangkan apa yang memang patut untuk dihilangkan dari badan. Contohnya apa? Potong kuku. Jadi selain mandi juga membersihkan diri, seperti memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, yang sudah berkumis dipendekkan kumisnya, dirapikan, memakai wewangian. Ini sunnahnya. Yang keempat, disunahkan memakai baju yang paling bagus. Memakai baju yang paling bagus.
Yang kelima, disunahkan pada hari dan malam Jumat memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ah. Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Yang keenam, disunahkan saat salat subuh hari Jumat membaca surat apa? As-Sajdah dan Al-Insan. Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada siang hari Jumat disunahkan membaca apa? Surat Al-Kahfi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama' yudhi'u bihi yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan bersinar baginya dari bawah kakinya sampai ke awan di langit, ya, yang menyinarinya pada hari kiamat, dan diampuni baginya di antara dua Jumat. Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Berikutnya disunahkan siapa yang masuk masjid pada hari Jumat agar tidak duduk sebelum terlebih dahulu apa? Salat 2 rakaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Dan kalau imam sedang khutbah, maka tetap salat 2 rakaat. Siapa yang masuk masjid dan khatib sedang berkhutbah, hendaklah dia salat 2 rakaat dengan salat yang ringkas. Ya, sekalipun khatib sedang berkhutbah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkata kepada Sulaik Al-Ghatafani, ya Sulaik, qum farka rakaatain. Sulaik, ya, masuk masjid langsung duduk, tidak salat 2 rakaat. Maka kemudian Rasulullah perintahkan kepada Sulaik, ya Sulaik, berdiri, lakukanlah salat 2 rakaat, ya. Wa tajawwaz fihima, dan lakukanlah salat 2 rakaat tersebut dengan ringkas. Berikutnya disunahkan memperbanyak doa dan mencari waktu mustajab. Sabda Nabi SAW, inna fil jum'ah la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu yang mana tidaklah seorang hamba muslim menepati waktu tersebut sementara dia sedang berdiri salat, ya, meminta sesuatu kepada Allah, yakni berdoa kepada Allah, melainkan pasti Allah akan memberikannya kepadanya. Pasti Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permintaannya tersebut. Maka perbanyak doa. Perbanyak doa pada hari Jumat. Ini diantara sunnah-sunnah pada hari Jumat yang terdapat dalam kitab Fikih Muyassar. Demikian pembahasan kita di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik, ya, untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang tidak dipahami? Silakan. Kalau tidak kita cukupkan. Fadhal. Allah Ta'ala alam, ya, yang jelas ini hukumnya adalah sunnah, ya, ini adalah hukumnya
sunnah. Baik. Silakan, ada lagi? Tidak ada. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.